Udah action nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anda wajib menjawabnya loh, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan salam, itu memang dihukumi sunnah. Tetapi barang siapa yang menjawab salam, itu hukumnya wajib. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di channel tercinta saya ini. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Oh iya, seperti yang bisa kalian lihat di judul, mungkin video gue pada kali ini emang sedikit berbeda. Waduh, bukan sedikit lagi ya, kayaknya sangat berbeda dari konten-konten gue sebelumnya. Karena setelah gue melakukan perenungan yang lumayan lama, gak lama-lama sih, gue lebayin aja, gue akhirnya memutuskan untuk membuat suatu playlist atau kumpulan video-video yang akan memuat konten dakwah santuy seperti ini. Jadi, ya, buat yang nanya kenapa, karena disuruh ibu gue. Iya pak, nggak diboleh main YouTube saya kalau nggak bikin beginian. Tapi bukan berarti gue bikin beginian nggak ikhlas ya. Karena emang sudah menjadi kewajiban kita lah sebagai umat muslim untuk selalu mau menebarkan kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Asik. Disclaimer, di sini gue formatnya lebih kayak ngundang diskusi aja ya. Bukannya gue orang yang paling paham yang memaparkan suatu instruksi. So, ya sebelum kita masuk ke inti video, gue pengen speak up dulu nih perihal bencana COVID-19 yang sudah melanda kita semua. Sudah tak terhitung lagi berapa banyak jumlah kabar terjemputnya nyawa-nyawa dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan bahkan keluarga kita. Dan gue nggak tahu gue sendiri yang ngerasain atau lu juga kalau bencana COVID-19 ini, virus corona ini udah mulai masuk ke dalam circle yang lebih kecil gitu. Udah mulai ke circle-circle kita. Dan mungkin circle lu juga. Jadi ya gue ingin mendoakan untuk para pendahulu kita, semoga amal ibadahnya diterima, dilapangkan kuburnya, dan dibangkitkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan bagi para pihak yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan yang luar biasa selalu untuk menghadapi ujian dari Allah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin pesan singkat yang bisa gue sampaikan adalah bersedih itu adalah tindakan yang sangat manusiawi. Semua orang pasti pernah yang namanya bersedih. Karena yang namanya emosi negatif itu jangan pernah kalian sangkal. Tapi berlarut terlalu lama dalam kesedihan, itu yang mungkin perlu kalian sangkal. Oke. Nah, Maki, ngomong-ngomong soal sangkal menyangkal, gue jadi kepicut sama sesuatu nih. Apalagi kalau bukan judul video kita pada kali ini, menyangkal fitrah. Sofankah Anda begitu? Buat yang nggak tahu apa itu fitrah, sini gue jelasin dulu. Di dalam salah satu penggalan ayat suci Al-Quran, tepatnya surat Ar-Rum ayat 30, di situ tertulis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang artinya Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrah. Nah, fitrah itu apa sih? Fitrah itu adalah suatu keadaan di mana Allah menciptakan manusia berdasarkan hal tersebut. Jadi sesuatu yang tidak mungkin terpisah, sesuatu yang tidak mungkin terlepas, maupun sesuatu yang tidak satu paket dalam wujud manusia. Nah, itu yang dinamakan fitrah. Ibaratnya kayak gini dah, HP nih. Ini HP anggaplah kita manusia gitu. Nah, OS atau operating system di dalamnya, yang kebetulan kalau punya gue ini operating systemnya Android versi ke-10, yang pasti udah dalam satu paket kan ketika lu beli, udah bawaan dari HP-nya itu. Nah, OS itu yang dinamakan dengan fitrah. Oke, jadi karena pada dasarnya makhluk yang bernama fitrah ini sudah bangun landmark dari awal di dalam diri kita, tepatnya sejak zaman penciptaan kita dulu, gue ingin ngajak lu semua, you and me, sama-sama mari kita kembali ke fitrah. It's getting hot in here. Nah, fitrah manusia ini bukan cenderung lagi, tapi pasti fitrah manusia ini mengarah ke yang namanya kesempurnaan. Manusia ini pasti selalu menginginkan yang lebih dan lebih, selalu menginginkan level up, karena ingin mengurangi segala kekurangan yang ada dalam dirinya. Nah, tapi masalahnya adalah
banyak dari kita yang malah menjadikan harta dan tahta duniawi, yang sifatnya duniawi, sifatnya sementara, malah menjadi tujuan utama atau main goalnya. Nah, maka dari itu di tempat yang kita tempati sekarang ini, jadi banyak banget oknum-oknum yang menghalalkan segala caranya untuk mencapai kesempurnaan versi dia tadi, yang which is gak bakal kesampean, wong bersifat duniawi atau sementara kan. Ada dari lo yang pasti pernah denger juga kalau fitrah ini adalah pemberian dari Tuhan kepada manusia agar bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan yang salah. Contohnya kayak maling sandal di depan masjid. Gue bisa jamin dah, mau lu udah ngoleksi 1 juta pasang swallow sekalipun, sekalinya lo pengen nyuri nih, pengen ngambil sandal orang lain, itu pasti akan terbesit suatu rasa di dalam hati lu gitu. Kayak ada manis-manisnya, undeniable. Nah itu adalah momen dimana fitrah mulai mengambil alih. Semisal fitrah bisa ngomong, mungkin dia bakal ngomong gini, bro, jangan yang swallow lah, itu banyak yang bagus juga. Apaan sih maksud gua? Wahai putra Adam, sesungguhnya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya adalah tindakan yang sangat kejam. Maka jauhilah, tinggalkanlah, atau Anda akan merasakan sengatan api neraka yang amat kejam. Kurang lebih gitulah ya. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian salah satu hadis Rasulullah yang pastinya masih berhubungan dengan fitrah ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Bingung ya? Sama. Tapi tenang, karena disinilah alasan kenapa gue duduk di sini sekarang. Oke, jadi seperti yang sudah gue singgung di awal tadi, bahwa yang namanya fitrah manusia itu akan selalu mengarah ke yang namanya kesempurnaan. Sedangkan zat yang memegang penuh predikat sempurna, tidak lain dan tidak bukan, hanya satu dong. Siapa lagi kalau bukan dia? Tuhan semesta alam yang maha sempurna. Zat yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, zat yang tidak terbatas, unlimited. Nah, berarti kalau gitu bisa gue tarik benang merahnya, kalau sesuatu yang tidak terbatas, itu sama saja dengan sesuatu yang sempurna. Ya kan dong? Nah, sekarang keinginan manusia kepada ketidakterbatasan dan atau kesempurnaan itu akan membuktikan dengan sendirinya bahwa ada loh zat yang maha sempurna itu, zat yang tidak terbatas. Kenapa gitu ayo? Ya karena kalau zat yang tidak terbatas dan sempurna itu tidak ada, maka keinginan, dambaan, alias cita-cita kita nggak mungkin ada dong kalau memang pada dasarnya hal tersebut tidak ada. Lalu apa hubungannya dengan hadis tadi? Hubungannya adalah benar sudah perkataan beliau, kalau seorang anak kecil yang belum ternodai, belum tergiring untuk menjauhi fitrahnya, masih suci gitu, anak seperti itulah yang pada hakikatnya hanya mengenal satu Tuhan. Siapa lagi kalau bukan yang tidak terbatas, yang maha sempurna, yang esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang masih bingung, tidak apa-apa, Anda tidak sendiri. Saya saja ketika ngetik ini pusing 7 keliling. Jadi bisa diulang lagi mungkin, tapi sekarang nontonnya lebih seksama. Waduh, Li, kok sekarang kita pembahasannya sampai ke Tuhan? Perasaan tadi cuma ngebahas sampai fitrah doang dah. Antum semua sudah masuk ke perangkap Batman saya. Sekarang kalian tidak bisa keluar. Tapi jangan coba-coba tekan tombol exit itu. Canda. Anyway, hey, bukankah sudah cukup jelas, Bung, bahwa dimanapun kita membahas soal fitrah, maka ujung-ujungnya adalah penyelaman rohani kita menemukan keesaan yang Maha Esa. Begitulah alasan kenapa gue menamakan judul video kali ini seperti itu. Gue ingin bukan menyinggung, tapi gue ingin mengingatkan kepada para oknum di luar sana yang masih seringkali menolak keberadaan Tuhan dengan segala alasan dan dalihnya. Bukankah akan terkesan sangat arogan jika kita mengaku tidak membutuhkan peran dari Sang Pencipta, Sang Penjaga, yang selalu menjaga seluruh tatanan alam semesta ini tetap teratur, agar kita semua bisa menghamba kepadanya tanpa rasa khawatir akan gerakan bumi pada sumbunya, tanpa rasa gelisah akan terstrukturnya susunan tata surya galaksi Bima Sakti, dan tanpa rasa cemas akan hujan asteroid yang selalu menghujani bumi terus-menerus secara gila-gilaan jika tidak dihalangi oleh atmosfer, atau mungkin bisa gue sebut dilindungi Tuhan. Sudah tak terhitung jumlah peristiwa di mana di saat-saat terakhir seseorang yang sudah tidak ada lagi penolong selain diri dia sendiri, maka fitrah suci di dalam dirinya akan meronta-ronta, ingin berteriak, "Ya Tuhan, tolonglah aku!" Kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh dari orang yang mengaku belum bertuhan deh. Kita ambil contoh aja dari orang yang mengaku sampai dia itu Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Fir'aun. Orang ini karena nggak pernah mengalami
sakit-sakitan, ya, dia nggak pernah penyakitan, dia sampai mengaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Tapi lagi-lagi, di saat akhir hayatnya, di mana tidak ada pertolongan lagi selain dirinya dan pasukannya, dia pun akhirnya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, gimana lah dengan Anda yang masih bermodalkan dengan pertanyaan, jika Tuhan memang ada, di mana dia? Oh ya, sebenarnya ada lagi satu referensi terkait kejadian yang kayak gitu lagi. Buat kalian yang mengikuti salah satu TV series terkenal yang mengambil latar belakang Inggris tahun 1920-an, pasti kenal lah siapa yang sedang kita bicarakan ini. Yoi, our main character from Peaky Blinders, yakni Tommy Shelby. Bapak-bapak materialis yang di dalam otaknya tuh isinya cuma ada uang, bisnis, dan uang. Yang pernah berkata ke anaknya sendiri loh, kalau dia pernah ngomong, yeah, I'm not God, not yet. Wow. Ya emang bisa sih Tuhan di sini bermakna sebagai penguasa di suatu bidang tertentu. Tapi intinya adalah agan Tommy Shelby ini emang dia tuh nggak percaya agama dan dia tersesat lah, bapak-bapak tersesat pokoknya. But in one specific scene di mana saat-saat Tommy Shelby digeret sama 3 orang dan diletakkan di sebuah lapangan, udah ada kuburan siap di depan situ. Tiga-tiganya udah megang pistol, dia udah bingung ngapain lagi. Di situ dia nyanyi, Pak. Nyanyinya sebenarnya gue nggak terlalu paham arti lagunya. Cuma yang gue yakini adalah nyanyian itu dinyanyikan di gereja-gereja. Jadi, berbau agama. Apakah agan Tommy ini sempat terketuk fitrahnya di saat-saat terakhirnya? Tolong ya yang paham nyanyiannya mungkin bisa jelasin di kolom komentar. Nyanyiannya itu yang In the Black Midwinter. Dengeran nggak? In the Black Midwinter. Nah, yang itu lagunya. Oke, sekarang tanpa ada sadari, kita telah memasuki penghujung dari video pada kali ini. Gue ingin menutup diskusi kita dengan satu pernyataan yang menurut gue sangat mind-blowing, yaitu dari bokap gue sendiri. Jadi ketika bapak gue dan gue sedang berdialog ringan di depan teras rumah sambil menyeruput kopi dan tak lupa ditemani dengan kue manis ringan khas buatan ibu gua, bapak gua berkata bahwa sebenarnya orang-orang ateis di luar sana itu memang meyakini adanya Tuhan. Itu semudah kayak ketika orang melihat hujan. Pasti, saya tidak yakin pasti, tapi pasti sempat tercetuk kalau ini orang nggak percaya Tuhan ya. Ini hujan dari mana ya? Maksud gue, sepinter-pinternya dia, sengerti-ngertinya teori saintisnya, cuma dia pasti akan berpikir kalau di mana fenomena ini bisa terjadi, bagaimana gitu. Nah, pendapat gue mengapa penganut ateisme ini sampai sekarang masih ada adalah karena perilaku dari orang-orang yang mengaku bertuhan. Wow, gila, counter attack cuy. Jadi pas gue habis dengerin penjelasan lebih lanjut dari bapak gue itu, gue langsung kayak, isn't it too deep? Maksud gue kayak, ini dalam banget bro. Coba kita renungin bareng-bareng ya. Pernah gak sih kita mengejek, mengolok-ngolok, menertawakan orang-orang yang ateis? Pasti di benaknya dia itu bukannya tercerahkan, bukannya terdakwahkan, dia malah mikir gini, lah, lu bukannya percaya Tuhan ya? Lu bukannya percaya kalau tindakan ngejek-ngejek lu itu semuanya diawasi Tuhan? Kalau gitu jadinya, apa bedanya lu sama gue? Wong kita sama-sama bangsat kok. Pernah mikir gitu gak sih? Kalau ternyata pada akhirnya semua kembali kepada diri kita masing-masing. Boro-boro udah ngajak orang untuk percaya Tuhan. Wong kita aja berperilaku seakan-akan emang gak ada Tuhan. Allah ya fut. Ya, gue gak perlu sebutin contoh-contoh lainnya lah ya. Gue udah yakin banget kalau lu semua udah bisa lihat sendiri gitu. Udah banyak banget lah contoh orang-orang yang pemuka agama, sampai pemuka agama sekalipun gitu, berperilaku seakan-akan nggak ada Tuhan gitu yang mengawasi semua perilakunya. Ada apa jadi merasa berdosa gini gue ya? Well ya, pembahasan yang gue sampaikan tadi bukan berarti gue mengejek kepercayaan ateisme ya. Tapi kesimpulan terakhir yang gue sampaikan adalah, udah, yuk, mari deh kita sama-sama kembali ke fitrah. Nggak perlu ribet-ribet kok. Semua tuh udah ada di dalam diri kita, udah terinstall semua. Mau yang baik yang buruk, yang benar yang salah, penyelesaian di dunia dan di akhirat, dan tentu saja penemuan keesaan yang Maha Esa. Naam, syukran kathir, ana Ramzi Ali. Kenapa jadi A gitu gue?
Pokoknya akhir kata, ruang diskusi, kritik, maupun saran sangat terbuka di kolom komentar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda wajib menjawabnya. Hei, jangan keluar dulu. Jawab. Anda kebanyakan nonton tretan.